Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian orang Indonesia dimanapun berada, spesialnya buat kalian yang berada di negara Bahrain. Hai, halo, how are you? Apa kabar? Nah, malam ini kebetulan gue lagi sendiri, anak-anak lagi pada hangout keluar. Termasuk yang bontot si Ahad yang kecil lagi keluar sama kakak-kakaknya. Dan gue nggak sendiri juga sih, gue ditemani sama Pak Suami. Tapi Pak Suami lagi sibuk sama Mobile Legends, maybe. Nah guys, malam ini gue pengen cerita ke kalian, gue pengen sharing ke kalian berdasarkan pengalaman gue. Apa itu? Ketika gue nikah di Bahrain. Gue mau sharing ke kalian gimana caranya, apa aja persyaratan yang kita butuhkan, terus berapa lama waktu yang kita butuhkan. Gue kasih tahu ke kalian. Tapi maaf nih kalau pengalaman gue atau cerita gue itu nggak sama kalian, karena waktu gue ngurusin proses pernikahan gue di sini itu udah lama guys, bertahun-tahun ke belakang. Dan mungkin sekarang ya ada perubahan atau apa, gue nggak tahu guys. Oke. Tapi mudah-mudahan experience gue, pengalaman gue itu bermanfaat buat kalian. Oke. Seenggaknya ada kisi-kisi lah. Kalian itu nggak zero amat. Waktu itu dari pihak suami dulu ya guys. Dari pihak mempelai laki-laki dibutuhkan of course NA. Dan waktu itu gue bilang sama Pak Suami, gue butuh NA. Pak Suami bingung, NA itu apa? Karena kalau di kita kan yang kalau mau nikah kita harus punya NA dulu kan dari si pihak laki-laki. Tapi dia bingung, nggak tahu NA itu apa. Nah, jadi gue konsultasi lagi sama saudara gue yang ada di kampung. Kalau Pak Suami nggak tahu guys NA itu apa. Jadi apa yang harus dibutuhkan sama Pak Suami waktu itu? Oke, katanya kalau dari pihak laki-laki nggak tahu NA, at least ada paspor itu harus, karena itu kayak apa, data diri ya guys, paspor, CPR alias KTP, terus KK, terus status. Jadi kalau dia itu berstatusnya apa, menikah atau bujangkah, menikah dan bercerai. Itu yang dibutuhkan guys. Nah, si surat itu gue kirim dokumennya ke keluarga gue di sana yang mengurus ya guys. Nah, habis ada itu, enggak, satu lagi gue lupa. Jadi ada surat keterangan apa? Saksi, surat keterangan saksi kalau dari pihak keluarga kalau suami mau menikah dengan saya. Itu dibuat dari keluarga ya guys, dari keluarga dia. Nah, habis itu gue kirim nih ke keluarga gue di sana yang menguruskan. Nah, baru dari desa gue di sana baru dibikinkan surat rekomendasi nikah, surat wali, taukil wali. Kenapa ada surat taukil wali? Karena kebetulan waktu itu bapak gue masih ada, tapi physically dia nggak di sini guys, nggak di Bahrain. Jadi harus membuat surat taukil wali. Dan yang ketiga, surat sama masih keterangan kalau kita statusnya apa. Kita surat statusnya menikahkah atau berceraikah atau kita gadiskah. Nah, yang keempat sama ada kakak, ada paspor, ada
KTP Indonesia juga, oke? Kenapa harus ada paspor? Otomatis harus ada paspor karena kita nikah di negara orang lain, guys. Gue berkeluarga negara Indonesia dan pak suami berkeluargaan negara Pakistan. Sedangkan kita menikah, kita staying di Bahrain. Jadi paspor itu harus, guys. Bener nggak sih? Nah, habis itu, habis surat semua ada dari desa, harus dikasih stem dari Kemenhukam dan Kemenlu. Dari stem, jadi stem itu stiker ya guys, berupa stiker kayak gini. Dari Kemenhukam itu kita bisa daftar secara online dan dikirimkan langsung dari kantor Kemenhukam ke rumah kita. Jadi gampang ya guys, kalau nggak salah prosesnya 1 minggu kita nunggu mereka kirim. Nah, problemnya waktu itu dari Kemenlu, habis Kemenhukam, kita harus ambil stiker lagi dari Kemenlu. Nggak ada authority, tidak bisa diwakilkan. Jadi kita sendiri yang bersangkutan harus ke kantor Kemenlu yang berada di Jakarta. Karena gue dari pelosok, dari kota Ciamis, dan physically juga gue nggak di sana, nggak di kampung, nggak di Indonesia, otomatis gue harus terbang, gue harus pulang. Kok panas banget ya guys, bentar. Physically gue nggak di sana, nggak di Indonesia, jadi gue terpaksa gue harus pulang ke Indonesia dan gue sendiri yang ngambil stikernya di Kemenlu di Jakarta. Begitulah ceritanya guys. Gak tahu gue dengar pak suami ngomong. Nah habis itu alhamdulillah. Nah tapi waktu dari Kemenlu juga itu tuh stiker itu nggak langsung kita bawa ujug-ujug langsung ke Kemenlu dapat stiker, enggak, didaftarkan dulu secara online dan mereka ngasih tanggal berapa kita harus ke sana. Nah baru kita ke sana guys buat pengambilan. Bentar. Nah alhamdulillah sukses dan gue cuing dari Jakarta terbang lagi ke Bahrain guys. Administrasi dari Kemenlu, dari Kemenhukam gak seberapa guys, tapi perjuangan ongkosnya guys, tiket pesawat pulang pergi, biaya makan semua itu berapa. Oh my god, perjuangan guys, semua harus diperjuangkan, gak ada yang gratis. Kita berada di negara orang, bener gak sih? Nah habis itu kita di Bahrain udah dapet surat persyaratan menikah. Kita nggak ujuk-ujuk ke pengadilan di Bahrain langsung nikah guys, nggak gitu. Kita permisi dulu, kita open file dulu di kedutaan Indonesia alias di KBRI mana di sini guys. Kebetulan gue ada kontak someone, yang gue tahu, terus gue bilang, gue sharing, gue mau nikah, gimana caranya? Oh iya katanya, bawa aja surat yang udah di stamp sama stiker dari Kemenlu sama Kemenhukam ke sini. Nah alhamdulillah dari pihak embassy-nya sangat membantu guys. Jadi mereka ngasih surat izin rekomendasi nikah di Bahrain dari embassy. Nah si surat dari embassy itu sama surat yang kita bawa dari kampung itu yang surat rekomendasi nikah dari desa, surat taukil wali sama surat yang status itu, nah kita bawa ke Foreign Office Bahrain buat di stamp lagi. Karena kan kita tinggalnya di negara Bahrain, nikahnya di Bahrain, sedangkan kita berkeluarga negaraan bukan Bahrain. Jadi ya
Begitulah persyaratannya guys. Kalau nggak salah waktu itu dari satu lembar kertas itu ngambil 10 dinar guys. Alhamdulillah semuanya prosesnya sudah lancar. Kita udah stamp semua surat-surat dari Foreign Office, dari embassy juga. Dan kita baru minta surat stamp dari embassy-nya Pak suami, Pakistan, embassy Pakistan di sini guys. Nah, habis itu barulah kita daftar guys ke pengadilan syar'i di sini yang berada di Rifa, yaitu pengadilan agama ya guys. Jadi kan kita bukan kena kasus hukum atau apa, jadi kita mau menikah ya, yaitu di pengadilan agama. Kalau di sini menikah ya begitu guys. Jadi kita daftar nih di sana di pengadilan yang berada di Rifa itu. Kebetulan di sana ada resepsionis, ada kasirnya gue kenal, namanya Madam Aminah. So dia bantu kita, katanya gini. Oke, gininya apa tuh? Si surat itu kita daftarin. Habis itu nanti udah didaftarin, nanti pengadilan kirim email ke kita ngasih date, tanggal berapa kita harus ke sana. Dan kita harus bawa saksi dari pihaknya suami sama kita. Dan alhamdulillah, dan banyak saksi juga guys, karena keluarga Pak suami juga kan di sini, adiknya, kakaknya. Ya, pada hari itulah kita menikah guys. Seperti itu. Capek banget guys. Mudah-mudahan kalian yang nonton video gue fokus ya guys. Sebenarnya nggak sulit-sulit amat kan, mudah, tapi butuh time. Sama itu yang buat stiker Kemenhukam sama Kemenlunya. Kalau di sini buat biaya pernikahannya gratis guys, alhamdulillah. Cuma dari Foreign Office-nya aja buat satu lembar paper itu 10 dinar. Nih, udah guys. Nanti di next video gue mau cerita gimana tentang persyaratan kalau kita mau melahirkan di Bahrain. Oke? Sekarang gue waktunya makan malam sama Pak suami. Oke, see you in my next vlog later tentang gimana cara dan persyaratan melahirkan di Bahrain.